Puji syukur dan puji Tuhan. Salam rahayu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 yang sudah hadir hari ini, yang kami hormati dari Kabupaten Manokwari. Kemudian yang kami hormati dari Dinas DPUD Kabupaten Badung, yang hari ini dihadiri oleh Bapak Kabid. Yang kami hormati dari Kepala Rombongan, kemudian Bapak Camat Abian Semar yang selalu mendampingi kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dari distrik se-Kabupaten Manokwari yang kami banggakan. Kemudian yang didamping dari tim ahli dan tim pendamping yang hari ini sudah bisa hadir. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Kampung, baik dari Kepala Kampung Nasional dan Kepala Kampung Lokal dari Kabupaten Manokwari, yang hari ini yang bisa berkunjung di desa kami, di Desa Bongoso Pertiwi. Dan Bapak Ibu hadirin semua yang kami banggakan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tentunya kami sangat berbahagia dan berbangga. Begitu juga Bapak Ibu hadirin semua yang kami banggakan yang telah hadir hari ini. Sesuai dengan agenda hari ini, studi banding kunjungan dari Kabupaten Manokwari, kami yang pertama dari Desa Bongoso Pertiwi, Kecamatan Abian Semar, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mengucapkan selamat datang di desa kami. Izin yang pertama kami mohon maklum dan mohon maaf, mungkin suasana di desa kami, aula kami yang sempit seperti ini, mohon izin dan mohon maklum Bapak Ibu semua. Karena maksimal memang kami bisa menampung hampir 80, mohon izin hari ini agak sedikit padat. Mohon izin dan mohon maklum dengan situasi dan kondisi tempat kami. Yang kedua, kami sangat bersyukur sekali
dengan kehadiran Bapak Ibu di desa kami. Inilah satu kebanggaan kita dalam NKRI. Bapak Ibu bisa hadir, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kita nanti belajar bersama Bapak Ibu di sini. Nah, yang pertama perlu kami sampaikan, nah kita di Desa Bongkaso Pertiwi khususnya kita sudah menerapkan semua sistem pakai organik dan kita memang mengurangi sampah plastik. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini, dari pembungkus kue kita kemas dengan produk lokal. Kita memakai daun, tidak memakai plastik dan tidak memakai kertas. Nah ini mungkin inilah ciri khas kita di Desa Bongkaso Pertiwi, bahwa kita memakai yang organik. Untuk itu mungkin ada hal-hal nanti yang kurang berkenan, kami atas nama pemerintah desa sebagai kepala kampung, kalau yang di Manokwari, kalau yang di Bali perbekal atau kepala desa, kami beserta jajaran mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kami berharap Bapak Ibu hadirin semua bisa terkesan, artinya mengunjungi desa kita yang ada di Desa Bongkaso Pertiwi. Kemarin juga perlu kami sampaikan, kemarin juga kami didatang dari teman-teman Bapak Ibu, izin Pak Asisten, kemarin juga dari Pak Asisten Mimika, baru 2 minggu kemarin berkunjung di desa kita, dan kebetulan kemarin 2 hari full di Desa Bongkaso Pertiwi. Demikian beberapa hal ucapan selamat datang kami, sekaligus permohonan maklum kami, permohonan maaf kami seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu yang hadir dan bisa berkunjung di desa kami bisa terkesan dan bisa dikenang nanti di Kabupaten Manokwari. Demikian kami akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, salam rahayu, sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung yang diwakili Bapak Camat, Bapak Perbekel Desa Bongkaso Pertiwi, Pak Bisa, Bimas, dan seluruh perangkat Perbekel Bongkaso Pertiwi yang kami hormati. Yang terhormat Bupati Manokwari yang diwakili oleh Asisten 1, Bapak Distrik, Kepala Kampung dan pendamping desa dengan Kabupaten Badung. Untuk itu terima kasih banyak kami aturkan kepada Bupati Badung, lebih khusus kepada Bapak Perbekel, PMD, Camat yang berkenan menerima kami bersama rombongan. Kami berjumlah sekitar 145 orang kepala kampung dan 5 kepala distrik dan kepala dinas PMD dan asisten 1. Kami minta maaf kalau pula ada yang namanya tangan jauh yang salah langkah, salah apa ya kan. Bapak sudah berkenan menampung, menerima kami yang baik di sini di ruangan yang megah ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan, kami ini semua ada dalam rangka studi banding studi guru untuk menambah wawasan di bidang digital, ya, di bidang pariwisata, pertanian yang Bapak lebih maju mungkin. Intinya semua yang Bapak punya kemajuan, kami harapkan untuk mentransfer ilmu dan teori-teori inti, jadi kiat-kiat itu lebih berguna bagi orang lain. Kiranya mungkin ini yang perlu kami sampaikan, Pak.
sekali lagi kami garis bawahi, tolong sampaikan kiat-kiat inti daripada Bapak mengajukan desa ini sehingga bisa pulang kecamatan kita, kami kembangkan nanti di desa di Manokwari. Demikian saja, mohon maaf, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang telah memberi ruang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kata-kata hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, puji Tuhan, rahayu rahayu, salam Pancasila. Yang kami hormati Bapak Asisten 1, Bapak Menteri, Asisten Jalan, kemudian juga mungkin Majelis PMD, kemudian rekan sejawat kami dari Manokwari, Kepala Distrik Kabupaten Manokwari, kemudian Bapak Kepala Kampung Nasional dan Kepala Kampung Lokal serta pendamping desa yang ikut hadir pada rombongan ini, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak lupa kami sebutkan satu-satu. Pertama, selamat datang kami sampaikan di Kecamatan Besemal, Desa Bungkase Pertiwi. Kami di Kecamatan Besemal ada 18 desa. Ini salah satunya. Dan Desa Bungkase Pertiwi ini barusan memperoleh predikat juara 1 lomba evaluasi perkembangan desa tingkat kabupaten. Dan sebelumnya juga menorehkan prestasi bahwa secara nasional desa di sini adalah desa yang bersertifikat peraih penghargaan proklim nasional. Ya. Nah, jadi ini adalah berkat kerjasama semua pihak. Nah, sesuai yang diharapkan tadi, kunjungan ke sini kalau kami lebih cenderung kepada studi tiru. Jadi bukan membanding-bandingkan, tapi meniru. Kami pun akan meniru. Mungkin di sana ada hal-hal yang memang lebih unggul. Kami yakin kami akan tiru di sini. Dan di sini juga kalau ada yang berkenan, dipersilahkan diadopsi. Secara umum kami sadar setiap desa, setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda. Sesuai sampaikan tadi, untuk Desa Bungkase Pertiwi mungkin sama dengan rekan-rekan di Manokwari, kita sekarang akan menuju ke organik. Jadi yang disajikan hari ini, kemudian juga mungkin ada tempat tadi, nanti silahkan mengunjungi tempat-tempat yang ada di sini. Perlu diketahui, Desa Bungkase Pertiwi di sini adalah desa wisata yang menyediakan beberapa fasilitas pariwisata, mulai dari rafting, swing, ATV, pinball dan sebagainya, adventure. Nah, betul seperti yang disampaikan Bapak tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini adalah kunjungan pertama dan bukan kunjungan terakhir kalinya. Siapa tahu besok-besok ada libur panjang sempat berkunjung ke sini, kami terbuka, kami silakan. Jadi mungkin sekarang bisa melihat sekilas, kurang puas, nanti ke depan mungkin ada keluarga atau rombongan lain, studi lain, dipersilakan untuk ke sini. Kami terbuka beberapa kami di sana yang tugasnya sama, melayani masyarakat untuk administrasi pemerintahan, pembangunan serta sosial masyarakat. Sekian dari kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga kunjungan ini berkenan di hati dan bukan kunjungan terakhir. Kami tunggu kunjungan-kunjungan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten 1 Kabupaten Manokwari dan para eselon 3 yang hadir juga, Bapak Distrik, Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu dalam hal ini. Selamat datang Bapak Camat yang kami hormati di Kabupaten Badung, salah satu di Kecamatan Apian Semal. Kami terdiri dari 6 kecamatan di Badung ini. Di sini adalah salah satu Kecamatan Apian Semal yang terletak di tengah-tengah Kris Badung, bahwa di Kecamatan Apian Semal ini salah satunya adalah Desa Bungkase Pertiwi yang Bapak kunjungi saat ini. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat, kronologi Desa Pertiwi ini adalah desa perkembangan, Pak. Desa pemekaman dari
penghasil hidup menjadi desa penghasil pertanian. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak nanti nikmati, Bapak sering pendapat, disiring antara desa penghasil pertiwi dengan sedesa Manokwari. Mudah-mudahan nanti kita saling mendapatkan informasi, saling kita istilahi ini baru nanti temu pandang pertama siapa jodoh Bapak yang Bapak datang lagi, dan kami juga desa kami bisa datang ke Manokwari untuk memetik juga bunga-bunga di Manokwari. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Selamat pagi. Pagi. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya dan juga rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PND Kabupaten Bandung, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabit, dan juga Bapak Kepala Distrik atau Camat Ajen Sumberdi. Kemudian yang saya hormati Bapak Perbekel Bungkasa Pertiwi, dan juga aparat atau jajarannya. Di mana kepala distriknya? Cuma 3 saja yang hadir. Baik. Kemudian yang saya hormati para pejabat eselon keuangan yang cukup megah ini, Pak Kepala Kampung, catat ya, ini bangunan ini adalah milik Perbekel. Milik Perbekel itu milik kampung. Ini balai kampung Perbekel, balai desanya Perbekel ya. Ini balai desanya Perbekel, bukan biaya dari pemerintah, tapi ini biaya dari kampung, dari desa Perbekel, dari desa Bungkasa Pertiwi. Ini perlu dicatat, bapak-bapak dan ibu, perlu diingat-ingat bahwa kampung atau balai kampung itu dibiayai, biasanya kalau yang di Jawa dan di Bali itu dibiayai dari dari kampung. Baik bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, terutama Pak Kepala Desa Pak Perbekel Bungkasa Pertiwi yang saya banggakan, kami di sini datang untuk studi lah, lebihnya seperti itu, studi atau belajar lah kurang lebihnya. Belajar terkait dengan hal-hal yang ada di Bungkasa Pertiwi, seperti yang tadi Pak Direktur Lembaga tadi katakan bahwa mohon kiranya apa saja yang ada di dalam Desa Bungkasa Pertiwi ini dapat di-share ke kami, sehingga atau transfer ke knowledge, sehingga nanti ada transfer ke knowledge, ada ilmu yang kita dapatkan, kurang lebihnya seperti itu. Apalagi ini lengkap ini, wisatanya ada, pertaniannya juga ada, pasti juga ya, bumdesnya juga ada. Kemudian yang saya mau bilang ini menyangkut hewan-hewan ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu Bapak. Ya, pakaiannya kayak brimob. Hitam-hitam ya, tapi hatinya kami putih. Hati kami putih, yang bersih, apalagi kalau senyum itu giginya merah. Baik, kami ingin silaturahmi, ingin memperkenalkan diri juga bahwa apa yang telah kami capai di Indonesia Timur ini seperti ini. Artinya bahwa Indonesia di bagian timur, salah satunya di Manokwari, seperti ini. Artinya bahwa kemajuan yang kita
capai inilah hasil karya dari kami. Kemudian kami juga akan kami belajar ini Indonesia yang ada di Indonesia Tengah ini, bagian tengah terutama di Badung dan lebih khusus di Desa Bungkasa Pertiwi ini seperti apa itu yang kami akan mendapat dan yang kami akan belajar di sini. Kemudian yang ketiga, ya kami ini kepala kampung ini Bapak bukan urusannya hal-hal yang masuk akal seperti yang Bapak berbekal di sini lakukan, tetapi kepala kampung ini melaksanakan tugas-tugas yang kadang-kadang tidak masuk akal, betul kan? Betul kan? Kadang-kadang tidak masuk akal, kadang-kadang masuk akal, ya. Yang tidak masuk akal kadang-kadang yang menyangkut adat ini Pak, adat istiadat itu kadang-kadang tidak masuk akal, tapi dipaksakan masuk akal dan sebagainya. Sehingga kepala kampung ini pasti sudah suntuk, sudah terlalu penuh lah. Kalau stres tidak, tapi terlalu penuh. Sehingga hari ini atau dari kemarin Bapak, dari kemarin kami sengaja ajak ke Desa Kutuh dan hari ini ke Desa Bungkasa Pertiwi ini untuk refreshing. Ya. Jadi silaturahmi, kemudian studi tiru, kemudian yang terakhir adalah refreshing sambil yang kita lakukan kurang lebih 5 hari nanti akan bisa membawa dampak yang positif. Dan akhir kata, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah distrik Kecamatan Abian Semal dan juga pemerintah desa Bungkasa Pertiwi yang telah menerima kami untuk kami dapat belajar bersama-sama, untuk kami dapat menyerap sebanyak mungkin ilmu yang bisa kami bawa ke tempat kami masing-masing dan kami bisa aplikasikan. Demikian, atas perhatiannya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pak Asisten, kemudian Bapak dari Kepala Distrik semuanya, kita langsung salam sejahtera bagi kita semua. Untuk yang pertama, mohon izin kami akan sampaikan tentang keberadaan desa kami di Desa Bungkasa Pertiwi ini. Mohon izin kami lanjut karena di jam-jamnya jam rawan, pada jam segini karena Bapak Ibu perjalanan jauh. Nanti di akhir kami akan berikan sebuah video karena terkait dengan tema dari Bapak Ibu ada studi tiru. Kalau kami lebih bagusnya adalah silaturahmi. Artinya nanti semua keberadaan desa sesuai dengan tema Bapak Ibu dari Kabupaten Manokwari. Yang pertama terkait dengan Desa Bungkasa Pertiwi, kita memang ada pertanian sehat. Kemudian juga desa wisata. Kemudian kita juga ada pengembangan teknologi tepat guna. Kemudian terkait dengan desa adat juga kami kuat di desa adat. Nah ini temanya Bapak Ibu di studi tiru saat ini nyambung dengan desa kita. Mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu semuanya bisa diadopsi atau kita belajar bersama. Mohon izin, yang pertama desa kami, Desa Bungkasa Pertiwi dengan luas wilayah 157 hektar Bapak Ibu. Luas wilayah kita kecil, hanya 157 hektar. Dari 157 hektar ini, lahan pertaniannya adalah 56 hektar atau 36% dari lahan pertanian dari jumlah wilayah kita. Kemudian jumlah petani kita yang ada di sini adalah 330 orang atau 43% dari jumlah penduduk kami. Ada yang petani, kemudian ada buruh yang pelaku wisata. Nah ini penduduk kami dengan jumlah kakaknya adalah 753 orang kakak. Kalau jiwanya 2.643 jiwa jumlah penduduk kami. Nah kemudian
Di desa kami, Desa Bongkaso Pertiwi, memang terbentang lahan pertanian dan kita di sini terapkan yaitu pertanian sehat. Nah, di mana petani kami menerapkan pertanian sehat yang kita kolaborasikan, kita amanatkan yaitu BUMDes untuk mengelola baik dari pengadaan pupuknya, kemudian penyaluran dari hasilnya. Kita perintahkan, kita tugaskan BUMDes. Kita sudah mulai pertanian sehat ini, kita sudah lakukan. Izin nanti Bapak Ibu kita akan ajak di salah satu, tetapi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pas di saat ini kita di pertanian musim ada pembangunan bendungan. Ya, kita ada kekurangan air sekarang, tetapi ada pertanian kami yang sudah berjalan. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di lapangan. Kemudian yang sekarang ini musim tanam palawija, itu salah satu desa wisata, yaitu di pada tahun 2010. Karena kita mempunyai banyak wahana yang ada di desa. Yang pertama kita ada rafting atau arung jeram, kemudian swing, kemudian ada ATV, kemudian kita punya wahana-wahana lain, ada pinball. Nah, ini yang ada di desa kita, dan sesuai dengan agenda Bapak Ibu, dan kebetulan Bapak Ibu hanya 1 hari, bahkan ini hanya 3 jam di desa kita. Nanti silaturahmi berikutnya kami harap bisa lebih dari 1 hari, karena wahana ini bisa ditempuh hanya 2 hari, 3 hari Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu bisa nikmati. Di sini kita olah dalam bentuk biogas. Nah, nanti salah satunya Bapak Ibu kunjungi. Kalau mungkin nanti ada berkenan seperti bilang Bapak Asisten 1, kita juga ada tentang satwa Bapak Ibu. Kita punya penangkaran di sini, yaitu khusus jalak Bali. Nah, nanti kita punya penangkarannya jalak Bali yang sudah punya izin juga. Kita di Desa Bongkaso Pertiwi. Kemudian untuk lingkungan, kita juga punya kental sekali dengan adat istiadat kita. Dan salah satu banjar kita, kalau di sini namanya banjar atau di luar namanya dusun, kita punya perkampung yang masih asli Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau ada waktu nanti bisa lewat di sana. Ada salah satu fotonya, kita masih kental dengan budaya-budaya yang ada di Bali. Kita tetap melestarikan. Dan salah satu juga kemarin kita kunjungan dari G20 yang terpusat di Desa Bongkaso Pertiwi. Dari beberapa menteri dari luar negeri. Kalau jumlahnya hampir 250 yang ikut menanam pohon untuk menunjang kegiatan kita yang ada. Kemudian untuk pupuk kita manatkan daripada BUMDes untuk membantu termasuk pemasarannya. Dan kita pun membantu masyarakat petani kita mencarikan satu sumber pendanaan dari pihak ketiga, yaitu CSR. Kita kemarin bekerja sama dengan PT Tirta Investama Aquamamal. Mungkin Bapak Ibu hadirin semua dengar yang namanya Aqua. Nah, ini kita kerjasama dengan CSR-nya. Kita dibantu Bapak Ibu. Yang pertama, kemudian tentang pupuk yang pertama kita dibantu. Yang kedua yang paling penting adalah penyuluhan. Dan kita juga bekerja sama dengan universitas negeri yang ada di Bali. Nah, ini salah satunya kita diberikan pembinaan karena para petani kita kalau tidak diberikan pembinaan karena rasa-rasa jenuh, apa yang kita akan lakukan? Nah, ini dari hasil pembinaan itulah petani-petani kita bisa. Sekarang bukan hanya dari kalangan tua saja yang bisa ikut bertani Bapak Ibu, karena dari hasil pembinaan, penguatan yang kita lakukan dari kalangan muda juga akan terjun ikut Bapak Ibu semua. Biar mengurangi rasa ngantuk Bapak Ibu, nanti kita akan ajak berikut ini nonton video Bapak Ibu. Nah, video ini kami tayangkan semua potensi-potensi yang ada di desa kami, bagaimana hubungan kami kepada desa adat, kepada warga terkait dengan pelestarian seni dan budaya. Nah, kita rangkum dalam satu video. Kecamatan Adat Semau yang berbatasan dengan Kecamatan Petan dan Kecamatan Lubuk, Kabupaten Gianyar. Desa Bongkaso Pertiwi dikaruniai keindahan alam yang panoramanya sangat indah, sehingga sangat layak menjadi daerah tujuan wisata. Masyarakat Desa Bongkaso Pertiwi memanfaatkan potensi Sungai Ayung sebagai wahana arung jeram atau rafting, hamparan sawah yang sangat hijau sebagai rute ATV, hutan kecil sebagai wahana pinball, jurang yang dalam begitu lemah yang dalam yang asli sebagai wahana swing. Hidup sangat
dari potensi yang begitu besar, maka pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2010 menetapkan Desa Bunga Sapeduli sebagai desa wisata. Masyarakat desa yang menyediakan akomodasi penginapan untuk wisatawan yang memanfaatkan rumah sendiri, sehingga wisatawan secara langsung bisa mengetahui aktivitas warga desa. Masyarakat desa kami juga bekerja di sektor pertanian. Baik itu seni tari yang sakral, gamelan dan arsitektur ukiran kuno. Pihak ketiga, terutama untuk penanggulangan sampah plastik. Di samping itu terus kami optimalkan peran kader bank sampah untuk organik. Kami menggunakan pengolahan di masing-masing rumah tangga dengan menggunakan sistem komposter yang sangat sederhana. Kami juga mengolah sampah plastik untuk dijadikan kerajinan. Kemudian kami juga melaksanakan setiap tahun mengadakan perlombaan pelajakan sehingga kebersihan dan keaslian lingkungan tetap terjaga. Tempat kunjungan wisata yang bervariasi. Bidang ekonomi dan UMKM kami memiliki BUMDes Mandala Sari yang bekerja sama dengan pelaku UMKM yang ada di desa kami, mulai dari pembinaan, pengembangan dan pemasaran produk UMKM di desa kami. Proses pertanian organik, Pak. Perlu kami jelaskan, pertanian organik ini perlu proses, Pak. Ada satu negara, saya lupa, mereka itu menyetop sama sekali pupuk kimia nggak boleh. Jadi ketahanan pangan mereka itu terguncang, Pak. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat pangan, pasti begitu, Pak. Nggak ada bangsa yang maju masyarakatnya kelaparan, kan begitu, Pak. Nah itu, bahan-bahan kimia ini sangat tidak diharapkan. Dalam proses pembuatan lahan organik, Pak, itu harus diproses 3 tahun untuk menjadi organik. Sama sekali tidak boleh kimia itu masuk, Pak. Di tahun pertama kita menggunakan organik, tahun kedua kita menggunakan kimia. Ulang lagi, Pak, 3 tahun, Pak. Seperti itu proses dari pengolahan lahan organik. Yang ketiga, Pak, menghindari penggunaan zat penakar tumbuh seperti itu. Jadi sekarang banyak sekali oleh zat-zat perangsang tumbuh. Ada namanya booster yang begini gitu, Pak. Jadi sekarang kita tanam booster 1 minggu udah gede, Pak. Nah, organik, Pak, ya. Sangat berkesan sekali buat saya. Kebetulan saya, mohon izin, nama saya Suhamu Iriandi, Kepala Kampung Suburbuka. Kebetulan di kampung saya, di desa saya, warganya petani, Pak. Nah, tapi untuk saat ini dengan adanya kelangkaan pupuk di kami, otomatis kami berpikir bagaimana caranya mengembangkan organik. Tapi kebetulan, Pak, sangat susah sekali untuk mengembangkan, meyakinkan bahwa petani ini organik ini sangat bagus. Tapi kira-kira susah. Saya mohon petunjuk, saran dari Bapak. Kira-kira kiat-kiat apa yang saya bisa sampaikan kepada petani saya bahwa penggunaan organik itu sangat bagus supaya tidak tergabungkan dengan pupuk kimia. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Organik, Pak, ya. Sangat berkesan sekali buat saya. Kebetulan saya, mohon izin, nama saya Suhamu Iriandi, Kepala Kampung Suburbuka. Kebetulan di kampung saya, di desa saya, warganya petani, Pak. Nah, tapi untuk saat ini dengan adanya kelangkaan pupuk di kami, otomatis kami berpikir bagaimana caranya mengembangkan organik. Tapi kebetulan, Pak, sangat susah sekali untuk mengembangkan,
meyakinkan bahwa petani ini organik ini sangat bagus, tapi kira-kira susah. Saya mohon petunjuk, saran dari Bapak, kira-kira kiat-kiat apa yang saya bisa sampaikan kepada petani saya bahwa penggunaan organik itu sangat bagus supaya tidak tergabungkan dengan pupuk kimia. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya sampaikan untuk kampung-kampung yang ada di masing-masing, yang ada di Manokwari. Karena kita ini semua itu materi yang tadi bicarakan itu semua terbaik dari kita sendiri saja, dari kita sendiri. Jadi dari kita sendiri nanti cara bagaimana mengelola itu saja yang waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak, saya kembalikan. Sesuai dari Kampung Awarilos, Distrik Masni. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kepala kampung atau kepala desa Pak Kiwi, yang sangat mendapatkan materi yang sangat luar biasa untuk kami. Ya, yang saya melihat di sini, ikuti di sini, yang menjadi motivasi atau dorongan atau masukan untuk ke saya, dan untuk dari penanya kembali kepada Bapak terkait kelapa, yang minyak kelapa yang bisa dikelola, bisa dijadikan minyak goreng atau minyak burut atau minyak obat. Ya, karena kami di Papua terus menikmati banyak kelapa. Ya, jadi banyak yang dibuang-buang. Hanya dijual itu kelapa muda, bikin es kelapa, terus kelapa kering. Yang selain itu kami tidak tahu. Jadi kami minta petunjuk kepada Bapak, mungkin dia punya awal-awal bagaimana supaya kami bisa datang di berkampung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait sekolah. Terkait sekolah, apakah itu langsung bekerjasama dengan BUMDes atau ada membentuk satu lembaga atau bagaimana supaya kami juga bisa mendirikan sekolah dari kampung. Ya, mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Kalau salah mohon maaf. Terima kasih. Mengajari Pak, kami hanya sharing Pak, berbagi pengalaman. Saya ini tamatan SMA Pak, itu pun syukur lulus Pak. Seperti itu, saya bukan sarjana pertanian, bukan insinyur, tapi tamat SMA Pak. Dan itu pun dikatrol biar lulus. Begini Pak, dalam buat program di desa, memang Pak, hal yang baru itu kita menggeser dari zona nyamannya orang itu susah Pak. Duduk kursi empuk, kita sekarang ganti kursi plastik, siapa yang mau? Itu satu Pak. Yang kedua, untuk mengatasi masalah tersebut, kami di sini Pak, di Desa Bungkaso Pertiwi, tidak langsung menggebrak untuk seluruh petani untuk kita jadikan pertanian organik. Susah Pak, seperti itu. Satu, SDM kita akan kurang. Yang kedua, waktu Pak, susah kita. Apalagi di desa kan masing-masing bidang, kalau kasih menangani bidang itu beda-beda, tidak bisa menawari langsung ke petani. Mungkin ada satu kelompok petani Pak, kalau di sini namanya subak Pak. Jadi kelompok pertanian ini suka ini, suka ini, suka ini. Mungkin kita bisa membuat satu kelompok pertanian seperti kami di sini, memang membentuk kelompok pertanian yang di SK-kan Pak oleh Perbekal. Di situ kita memang memberdayakan, memberikan sosialisasi prakteknya. Dalam konsep ini kita membuat demplot Pak. Jadi kita satu areal itu kita menjadikan pertanian organik, susah Pak. Seperti itu. Biarkan mindset masyarakat yang terasa nyaman itu akan terpengaruh oleh kegiatan positif yang kita bikin. Makanya dalam membuat demplot di mana-mana pun Pak, itu kalau tanamannya jelek itu udah nggak bisa dikatakan demplot. Karena demplot itu adalah pengembangan. Satu, tanaman apa sih yang cocok di sini? Yang kedua, obat apa sih yang bisa dipakai? Dan pupuk apa yang paling bagus? Itu sifatnya pengembangan. Maka demplot ini harus kita memang jaga dan buat betul menghasilkan produk yang berkualitas sehingga masyarakat itu tertarik Pak. Seperti itu. Satu, kecil tapi bagus tapi sukses. Mau tidak mau secara tidak langsung ini kan mereka, kok bagus ya? Kok cabenya di sana nggak pakai pupuk kimia kok bisa bagus ya? Kok cabenya di sana nggak pakai pupuk kimia, itu cabai tahunan Pak, 1 tahun
nggak nanam lagi. Ini kan apa? Kan rasa ingin tahu itulah yang kita manfaatkan untuk apa ya, merekrut mereka, Pak. Seperti itu. Yang kedua, pupuk organik itu memang, Pak, apalagi mungkin di Manokwari, Kalimantan dan lain sebagainya. Itu saya punya teman, Pak, itu di tamatan IPB juga, Pak, bikin pupuk-pupuk. Saya belajar di sana, mana pupuk palsu dan lain sebagainya saya tahu betul, Pak. Seperti itu. Makanya apalagi yang subsidi itu susah, Pak. Nah, seperti itu. Nah, untuk memenuhi komposisi tanah yang 4 kilo per 1 meter persegi pengandung kompos, makanya sekarang program pemerintah pusat apa? Darurat sampah. Jadi kami di sini memang satu, mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Itu berbasis rumah tangga, Pak. Kalau di Bali itu pergubnya sudah ada. Jadi mengolah sampah organik rumah tangga itu dijadikan kompos, Pak, di rumahnya. Kalau di sini tadi kami tayangkan bagaimana membuat kompos itu dengan konsep komposter yang sangat sederhana, seperti itu. Jadi untuk memenuhi itu. Yang kedua, nanti karena diajak ke lapangan, untuk memenuhi pupuknya itu kita mengolah kotoran hewan, babi, sapi dan lain sebagainya untuk kita jadikan pupuk organiknya, Pak. Seperti itu. Nah, tadi juga Pak asisten nyentuh, ini pestisidanya gimana sih, seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau pemahaman kita tentang pestisida organik, Pak, misalnya daun sirsak nih, daun silik nih, kita pakai untuk pestisida seperti itu. Kalau kita pakai kebelalang ya tidak mempan, Pak. Kita harus mempelajari untuk tanaman apa yang kita semprot, Pak. Perlakuannya beda lagi. Bawang putih kita ulang, didiamkan, Pak. Kalau 1 hari itu bisa digunakan untuk tanaman batang keras, Pak. Karena semakin lama kita diamkan, ini semakin kuat. Nah, kalau sudah pestisida ini kuat, kita semprot ke sayur hijau, Pak, kosong. Ini pemahaman tentang organik ini harus kita tidak bisa cepat seperti itu. Jadi pestisidanya sudah ada, Pak, di alam itu bisa untuk membersih tanaman. Beda lagi konsepnya. Konsep-konsep yang seperti itu, Pak, perlu kita pendalaman. Saran kami, Pak, untuk Bapak tadi, buatkan demplot, Pak. Tunjukkan kalau kita bisa. Tunjukkan kalau kita bisa. Pasti setelah tidak langsung masyarakat akan ikut, Pak, dengan kita. Sekian, Pak. Bentuk dia punya lembaga sendiri atau bagaimana sehingga desa apa sekolah itu bisa maju, itu bisa berkembang. Siap, Pak. Kegiatan tes bahasa Inggris itu kembali kita ke kewenangan desa. Ya, desa itu kan berwenang dalam pendidikan itu pada tingkat pendidikan anak usia dini, PAUD dan TK. Kalau PAUD dan TK itu kita memang mendirikan lembaga sendiri, Pak. Kita membentuk yayasan yang sudah berbadan hukum. Kalau kita di sini namanya Yayasan TK Duta Kusuma Pertiwi. Ya, jadi itu kita anggarkan langsung dari APBDes. Tahun ini kita di desa itu langsung kita anggarkan karena merupakan kemenangan desa itu kita anggarkan hampir sekitar 300 juta. Ya, ada yang diambil dari dana di pusat, dana desa, kemudian ada juga dari hasil pajak retribusi dan daerah. Itu juga kita kolaborasikan. Kemudian untuk kegiatan antar jemputnya, kita di desa itu meng-SK-kan petugas yang melakukan kegiatan antar jemput. Itu kita tidak isi SD dan SMP, Pak, karena itu bukan kewenangan kita, tetapi kita siasati dengan mengisi kegiatan antar jemput masyarakat. Karena apa? Karena kalau tidak ada antar jemput dari desa, itu orang tuanya akan langsung mengantar. Jam 11 kalau ada orang tua yang bekerja, itu mereka sudah minum, siapa yang menjemput anak saya, siapa yang menjaga mereka, tidak ada kepastian. Sehingga Bapak Pembekal atau Bapak Kepala Desa kami membuat suatu terobosan. Kita siasati, Pak. Kalau dibilang nakal, sebenarnya agak nakal, gitu. Tetapi itu demi masyarakat kami. Kita harus berani mempertanggungjawabkan dengan mensiasati dengan bahasa saja sebenarnya itu. Waktu verifikasi itu kami tekankan kondisinya seperti tersebut sehingga bisa diloloskan oleh Bapak Camat dan Dinas PMD. Ya, jadi ada kolaborasi. Kalau BUMDes di sini perannya lebih ke kegiatan usahanya. Seperti sekarang yang menghandle ini di balik layarnya adalah BUMDes, Pak. Jadi kami juga menjual paket-paket kegiatan wisata. Mungkin gitu, jika ada kesempatan yang lain
khususnya kepada Bapak Asisten. Ya, kami banyak kegiatan atraksi di sini Pak. Jika berkenan nanti ada kegiatan yang lebih panjang, kita ada kegiatan rafting waktu ini. Mungkin Bapak bisa sharing dengan saudara-saudara yang dari Mimika. Itu 2 hari di sini rencana sehari, tetapi menjadi 2 hari. Hari keduanya kita ikutkan dengan kegiatan. Bapak lihat ke depan. Lihat sini Pak. Bapak lihat sini. 1, 2. Sudah. Ya, terima kasih Bapak. Jadi itu ikon. Baik Bapak-bapak dan Ibu, nanti waktu diambil videonya